atas seluruh bumi. Engkau Allah yang baik dalam hidup kami Tuhan. Bahkan di masa-masa pandemi seperti ini Tuhan, Engkau masih mengasihi bangsa kami Tuhan. Engkau masih mengasihi hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Siang hari ini Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Engkau kuasai hidup kami Tuhan. Beberapa menit ke depan Tuhan Engkau proteksi dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Sehingga setiap firman yang keluar tidak akan sia-sia dalam hidup kami Tuhan. Akan kami tangkap remanya Tuhan. Dan kami boleh menjadi berkat bagi hidup kami bahkan bagi orang lain Tuhan. Kami tidak izinkan kuasa-kuasa kegelapan mengintimidasi pikiran kami Tuhan saat kami mendengarkan firman-Mu. Kami hanya mengizinkan satu roh, yaitu roh Allah, menguasai hidup kami. Bahkan memberkati kami. Demi nama Tuhan Yesus, kami siap dengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom saudara yang dikasih Tuhan yang ada di rumah bahkan yang ada di tempat ini. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan yang terambil dari Kitab Daniel pasal yang ke-6. Kitab Daniel pasal yang ke-6 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Daniel pasal yang ke-6 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawai mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi, para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau suatu kesalahan sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau suatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, ketika kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekallah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah bermufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa." Bapak Ibu saudara-saudara yang ada di rumah, yang ada di tempat ini, saya berpikir bahwa Daniel ini bukan
Di telinga kita saudara sebagai orang percaya, semenjak kecil kita sudah, waktu di sekolah minggu sudah diajarkan tentang kisah daripada Daniel. Bahkan di dalam khotbah-khotbah sering kita mendengar tentang kisah daripada Daniel. Yang paling terkenal dari kisah daripada Daniel ini tentang bahwa ketika Daniel dimasukkan ke dalam gua singa, saudara, singa yang begitu lapar, tetapi kenyataannya Daniel tidak diganggu oleh singa-singa itu, saudara. Ini yang luar biasa. Sehingga Daniel cukup menjadi satu tokoh dalam Alkitab yang sangat terkenal. Saudara yang dikasih Tuhan, setelah selidiki saudara, bahwa Daniel ini memiliki nama arti yang luar biasa. Yaitu Elohim, hakimku. Tuhan itu adalah hakimku. Itulah sebabnya dalam kehidupan Daniel begitu terfokus kepada Tuhan. Karena dia menganggap Tuhan itu adalah pembela. Tuhan itu adalah orang yang menjaga hidupnya, memproteksi hidupnya. Dalam kerajaan Nebukadnezar, saudara, Daniel dikenal sebagai Belshazzar. Salah satu dari tawanan-tawanan yang dibawa ke Babel. Daniel ini juga adalah salah satu keturunan dari bangsawan. Dia salah satu keturunan raja-raja orang Yehuda pada waktu itu, saudara. Dia seorang bangsawan, dia seorang terpelajar. Bahkan Alkitab mencatat bahwa Daniel adalah anak muda keturunan bangsawan yang dipilih dari kecerdasannya rata-rata, dari kepintarannya, dari kehidupannya, dari tubuhnya. Dia orang yang dipilih pada waktu itu, saudara. Daniel hidup, semasa hidupnya dia habiskan di tanah pembuangan, saudara, yaitu di daerah Babilonia, dalam 4 masa pemerintahan raja, yaitu Raja Nebukadnezar, kemudian anaknya Belshazzar, yang ketiga Darius, dan yang keempat Kores. Dari keempat raja ini, saudara, Daniel memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam pemerintahan itu. Dia seorang yang sangat hebat. Pada waktu dia datang ke tanah pembuangan itu, dia hanya seorang biasa-biasa saja. Dia bukan orang yang lebih hebat dari teman-temannya yang lain, sesama anak-anak bangsawan. Tetapi ketika Tuhan mengurapi hidupnya, ketika dia terfokus kepada Tuhan, di tengah-tengah orang yang tidak percaya kepada Tuhan, di tengah-tengah orang yang tidak mengenal Tuhan, dia memilih hidupnya untuk terfokus kepada Tuhan. Dia tidak mengikuti arus orang agama-agama lain. Di sekelilingnya orang penyembah berhala, tetapi dia tidak ikut menyembah berhala. Dia tetap pada komitmennya dalam hidupnya, yaitu menyembah Allah yang hidup, Allah Israel. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, tetapi di sini, saudara, saya ingin mengajak saudara-saudara melihat dari satu sisi cerita ini, saudara, dari sisi yang lain, yaitu sumber daripada keluar biasaan hidup seorang Daniel. Saya sangat tertarik, mengapa dia begitu luar biasa. Bayangkan kalau kita lihat dalam konteks logika, saudara, bagaimana mungkin seorang yang hidup di tengah-tengah arus dunia yang begitu lain, kemudian dia melakukan kehidupan yang lain daripada yang lain, saudara. Di tengah-tengah orang yang tidak menyembah Allah, di tengah-tengah orang yang tidak mengenal Allah, dia tetap menyembah Allahnya yang luar biasa. Itu yang sangat menarik. Dia punya komitmen yang luar biasa. Kalau kita lihat, kita perhatikan dalam Daniel pasal yang pertama ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-20. Di sana menuliskan bahwa raja bercakap-cakap
dengan mereka. Dan di antara mereka sekalian ini tidak didapati setara dengan Daniel. Tidak didapati setara, tidak didapati orang-orang itu sama dengan Daniel. Tidak ada yang melebihi Daniel, tidak ada yang sama dengan Daniel. Karakternya, komitmennya, kehidupannya. Daniel punya teman, Hananya, Mishael, dan Azaria yang disebut dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, tiap-tiap hal memerlukan kebijaksanaan pengertian yang dinyatakan raja kepada mereka. Didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang yang berilmu dan semua ahli-ahli jampi dan semua di seluruh kerajaannya. Bahkan dalam Daniel pasal yang pertama yang menuliskan kisah bahwa seorang pejabat tinggi, mungkin Perdana Menteri pada waktu itu, dia begitu disuruh memperhatikan para bangsawan itu dari segi kehidupan bangsawan itu. Bangsawan Yahudi yang ditawan, dari kualitas makanan mereka, dari kehidupan mereka, dari tubuh mereka. Mereka harus sehat, harus cukup makan. Suatu ketika mereka dihidangkan makanan yang sudah dipersembahkan kepada dewa. Tetapi Daniel dan teman-temannya tidak memakannya. Petugas itu berkata bahwa kalau kau tidak memakannya, jangan-jangan saya dipersalahkan nanti. Katakanlah kepada raja, katanya, berikan kami beberapa waktu. Kami hanya makan sayur dan air saja. Kalau terbukti kami tidak sehat, kami boleh dipenjarakan, kami boleh dihukum. Tapi kenyataannya, saudara, Alkitab mencatat bahwa mereka sangat luar biasa. Meskipun mereka hanya memakan sayur saja, saudara, dan air. Mereka tidak memakan santapan raja. Tetapi mereka sehat, kuat. Bahkan dikatakan bahwa mereka 10 lebih hebat, 10 kali lebih luar biasa daripada orang-orang lain yang memakan santapan raja. Sesuatu hal yang luar biasa. Bukan artinya Daniel tidak biasa makan makanan raja, saudara. Dia seorang bangsawan. Dia sudah terbiasa makan makanan enak di istana. Tetapi sebuah komitmen dalam hidupnya, dia harus menjaganya. Dia tidak akan mencemarkan tubuhnya dengan makanan yang sudah dipersembahkan kepada dewa. Ayat yang keempat berkata, maka Daniel melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena ia membawa mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Pada waktu itu pemerintahan Raja Darius, saudara, dia memiliki daerah jajahan 120 daerah jajahan. Dia menempatkan wakil-wakil raja setiap kerajaan-kerajaan itu. Dan ada 3 Perdana Menteri yang dipilihnya. Daniel salah satunya, saudara. Untuk mengepalai raja-raja itu. Tetapi tidak hanya sampai di situ saja, saudara. Daniel pun diangkat lebih daripada ketiga bangsawan itu, ketiga Perdana Menteri itu. Bahkan satu tingkat di bawah raja. Sesuatu hal yang luar biasa. Itu sama artinya, saudara, dalam kehidupan kita ketika Daniel bisa memiliki roh yang luar biasa. Mengapa kita tidak bisa, saudara? Itu yang jadi pertanyaan. Itu yang jadi pokok persoalan kita hari ini. Apakah kita bisa sama seperti Daniel? Apakah kita bisa hebat seperti Daniel? Kita bisa, saudara. Alkitab berkata bahwa kita bisa kalau roh Kristus ada dalam hidup kita. Kalau roh Kristus ada dalam hidup kita, itu artinya kita bisa lebih daripada orang lain. Sama seperti yang dialami oleh Daniel. Tubuh kita mungkin punya banyak kekurangan. Hidup kita mungkin punya banyak kekurangan. Tetapi roh kita harus tetap menyala-nyala dan melayani Tuhan. Harus tetap semangat.
Mulanya Daniel bukanlah orang yang luar biasa, saudara. Dia hanya seorang pemuda yang biasa. Oke, dia memang seorang bangsawan. Tetapi pada waktu itu dia tidak lebih dari saudara-saudara yang lain. Tapi yang membedakan dirinya dengan saudara-saudaranya yang lain, dia mempunyai komitmen yang luar biasa di hadapan Tuhan. Komitmen adalah sebuah janji yang secara pribadi diucapkan di hadapan Tuhan. Mungkin orang lain tidak tahu, saudara, apa janjimu di hadapan Tuhan terhadap keluargamu, terhadap bisnismu, terhadap istrimu, suamimu, anak-anakmu, atau orang lain. Mungkin mereka tidak tahu, saudara, engkau melakukannya itu. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, Daniel mempunyai jabatan yang sangat terhormat di tengah-tengah orang kafir sekalipun. Bahkan Alkitab mencatat, ia tidak hanya bisa memiliki kelebihan, tetapi dia mempunyai karunia yang luar biasa dari hadapan Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, suatu ketika Raja Nebukadnezar mengalami satu mimpi yang menakutkan, saudara. Dan dikumpulkanlah ahli-ahli tafsir. Dan tidak ada satupun yang bisa menafsirkan mimpi itu. Secara logika, saudara, siapa yang tidak kenal orang Majus, orang Babilonia? Mereka adalah orang yang paling pandai dalam menafsirkan mimpi. Mereka ahli astrologi, ahli perbintangan. Mereka orang yang luar biasa. Tetapi ketika Raja Nebukadnezar bermimpi, tidak satu pun dari mereka bisa menafsirkan mimpi itu. Muncullah seorang anak muda yang luar biasa itu, yang dikuasai oleh Roh Tuhan. Di hadapan raja dia tidak hanya menafsirkan mimpi itu, tapi dia menceritakan mimpi itu. Seolah-olah dialah yang menyaksikan mimpi itu. Seolah-olah dia yang mengalami mimpi itu. Sehingga raja terkagum-kagum. Kok kamu tahu apa ya jalan ceritanya seperti apa? Tentu kamu bukan orang yang biasa. Tentu kamu bukan orang yang sembarang. Saya punya ratusan, bahkan mungkin seluruh pegawai-pegawaiku pandai untuk menafsirkan mimpi. Tapi satu hal ini, bahkan engkau bisa menceritakan mimpi itu di hadapanku. Engkau pasti punya Allah yang luar biasa. Satu komitmen yang luar biasa yang dimiliki oleh Daniel sehingga dia bisa memiliki karunia seperti ini. Mari kita lihat, saudara-saudara, apa yang luar biasa itu. Mengapa Daniel begitu luar biasa? Mengapa Daniel lebih hebat, lebih luar biasa dari yang lain? Ada rahasianya, saudara, karena dia mempunyai karakter yang luar biasa di hadapan Tuhan. Ada 4 karakter yang saya catat di sini, saudara. Daniel punya karakter yang tidak dimiliki oleh orang-orang lain. Yang pertama, saudara, pada ayat yang pertama hingga ayat yang keempat, dia dapat dipercaya. Daniel dapat dipercaya. Pada saat Raja Darius bermaksud mengangkat 120 wakil raja atas kerajaannya, ia membawai mereka semua. Diangkat pula 3 pejabat tinggi. Daniel adalah salah satunya, saudara. Ayat yang ketiga dan keempat, di sana dikatakan, kepada mereka lah wakil-wakil raja harus memberi pertanggung jawab kepada salah satu dan ketiganya itu Daniel. Raja-raja ini harus mempertanggungjawabkan. Supaya apa? Supaya Raja Nebukadnezar, supaya Raja Darius tidak dirugikan. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, maka Daniel melebihi pejabat-pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkan atas seluruh kerajaannya. Wow. Karir orang yang dekat dengan Tuhan itu bukan turun, tetapi dia semakin naik
Step by step dia akan semakin naik. Ini jelas sekali Raja Darius mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan Daniel. Seorang raja dan di bawahnya itu pasti punya hubungan yang sangat dekat. Mengenai politik, mengenai keluarga, mengenai keadaan dalam kerajaan, mengenai rakyatnya, mengenai bangsanya. Pasti dibicarakan, dia sangat dekat. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, sebagai seorang Kristen saudara, janganlah kita hanya sebatas percaya kepada Tuhan saja. Tapi biarlah kita bisa dipercaya dalam kehidupan kita. Kita setia dengan perkara-perkara yang kecil. Ingat bahwa banyak orang yang dapat dipercaya itu selalu memberikan berkat keuntungan. Maka lakukanlah dalam perkara-perkara kecil dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin dalam kehidupan keluarga kita bisa dipercaya. Sebagai seorang ayah kita bisa dipercaya oleh anak-anak kita. Bahkan kita sebagai suami kita bisa dipercaya oleh istri. Atau sebaliknya saudara. Bahkan di tengah-tengah perusahaan kita bisa dipercaya oleh rekan-rekan kita yang lain. Bagaimana caranya supaya kita dipercaya? Kita harus dekat dengan Tuhan. Kita harus punya komitmen di hadapan Tuhan. Hal yang kedua saudara. Apa yang luar biasa yang membuat Daniel luar biasa? Karakter yang kedua. Daniel itu orang yang setia. Ingat banyak yang iri hati ketika kedudukan kita sudah tinggi saudara. Apalagi karir kita semakin naik, pasti banyak orang yang ingin menjatuhkan kita. Daniel pun mengalami hal yang seperti itu. Ketika naik, karirnya mulai naik. Banyak orang-orang yang iri hati ingin menjatuhkan dia. Banyak orang yang mulai tidak nyaman dengan hidupnya. Dan berusaha untuk menjatuhkannya. Tapi kalau dia setia, karena Daniel setia kepada Tuhan, tak satu pun kesalahan yang bisa menjatuhkan Daniel. Alkitab mencatat mereka mencari-cari kesalahan supaya bisa menjatuhkan seorang Daniel yang bisa jadi ancaman karir mereka. Tapi mereka tidak mendapatkannya. Kalau kita setia kepada Tuhan, Tuhan akan sembunyikan kesalahan kita. Tuhan akan melindungi kita. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat yang kelima berkata, kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja mencari alasan untuk dakwaan terhadap Daniel dan dalam pemerintahnya, tetapi mereka tidak dapat alasan apapun atau suatu kesalahan sebab ia setia dan tidak didapati suatu kelalaian dan kesalahan kepadanya kecuali dalam ibadahnya kepada Allah. Mari kita setia kepada Tuhan. Daniel memiliki kesetiaan kepada Tuhan. Ketika orang-orang asik dengan berhalanya, ketika orang-orang sibuk dengan pekerjaannya, rebut jabatan masing-masing, dia hanya sibuk dengan Tuhannya. 3 kali dalam satu hari dia datang menyembah Tuhan di tengah-tengah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Yang ketiga saudara, Daniel mengenal dan mengasihi Allahnya. Dia tahu siapa Allahnya, dia tahu siapa Tuhannya. Sehingga ketika orang ingin menjatuhkan dia, mereka berusaha membuat sebuah dekret bahwa setiap orang dalam 1 bulan 30 hari, kalau mereka menyembah kepada Allah lain, tidak menyembah kepada raja, baiklah dia dihukum. Raja Darius mengatakan, oke, siap, lakukan. Dibuatlah dekret. Dan didapati Daniel tidak melakukan itu. Dia tetap menyembah Tuhannya. Itulah komitmen saudara. Dia mengenal Allahnya. Dia tahu orang-orang ingin menjatuhkan dia. Dia tahu bahwa dia dekat dengan Tuhan. Dia bisa saja mengatakan kepada raja, Raja, kau tahu siapa aku? Kau tahu siapa aku?
Aku orang yang setia kepadamu. Mereka ingin menjatuhkan aku, silakan hukum mereka. Bisa saja dia lakukan itu, saudara. Dia menyuruh raja untuk membinasakan orang-orang yang ingin mencelakai hidupnya. Tetapi itu tidak dilakukannya, saudara. Dia malah datang kepada Tuhan, mengadu kepada Tuhan. Kadang ketika kita mempunyai masalah, kita curhat kepada orang lain. Ketika kita bertengkar dengan suami kita, kita curhat kepada orang lain. Bertengkar dengan istri kita, kita curhat kepada orang lain. Bertengkar dengan saudara-saudara kita, kita curhat kepada orang lain. Untuk orang lain itu kalau dia seorang hamba Tuhan, oke. Tapi kalau ketika orang itu yang tidak baik, kita lihat raja dan Daniel mempunyai hubungan yang sangat dekat. Daniel tidak curhat kepada raja. Daniel tidak curhat kepada teman-temannya. Tapi Daniel datang kepada Tuhan. 3 kali satu hari dia ceritakan, Tuhan, aku diperlakukan seperti ini. Dan kita lihat, ketika Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Singa yang begitu lapar, saudara, tidak mengapa-apakan dia. Tidak mencelakai dia. Tetapi sebaliknya orang yang pernah menceritakan dia, yang pernah menjerumuskan dia ke dalam gua singa itu. Raja memerintahkan mereka dimasukkan ke dalam gua singa. Alkitab mencatat sebelum mereka masuk ke dalam mulut gua singa itu, singa-singa itu sudah berebutan mau mencabik-cabik tubuh mereka. Kita lihat pembelaan seorang yang punya komitmen di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir, saudara, yang terakhir, Daniel punya penuh dengan kuasa Allah. Sebuah pertanyaan bagi kita sekalian, saudara. Bagaimana ketika respon saudara yang pertama ketika saudara tahu orang sedang menyakiti hidup saudara, sedang ingin mencelakai hidup saudara. Mungkin engkau saudara akan berkata bahwa engkau yang mencelakai aku. Engkau yang memasukkan aku ke dalam penjara. Tunggu kalau aku keluar nanti. Tunggu kalau aku bebas dari penjara. Akan kubalas kau. Tunggu kalau aku sembuh dari sakitku. Kalau aku sudah sehat, aku sudah kuat kembali, tenaga aku sudah pulih kembali. Aku akan datang dan memberikan perhitungan dengan kau. Secara orang dunia kita bisa berkata seperti itu. Tetapi kita lihat contoh teladan Daniel, saudara. Ketika dia tahu orang menyakiti hatinya. Ketika dia tahu orang menghancurkan hidupnya, ingin mencelakai hidupnya. Dia datang kepada Tuhan. Meminta pembelaan kepada Tuhan. Dan ketika anak Tuhan datang kepada Tuhan meminta pembelaan, Tuhan akan kerjakan untuknya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, pada ayat yang ke-21, dan ketika Raja Darius, yaitu Raja Darius sampai dekat gua, berserulah ia kepada Daniel dan suara sayu, berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dan dengan tekun itu, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari tangan dari singa-singa itu? Lalu Daniel berkata kepada raja, ya raja, kekallah hidupmu. Dia mungkin pada waktu mendengar suara Daniel dia begitu kaget sekali. Loh, kok masih hidup orang ini? Ajaib. Pada akhir kisah, saudara, Darius terkagum-kagum kepada Allah Daniel yang bisa menyelamatkan dia. Daniel bisa menjadi berkat, bisa memperkenalkan Allahnya dari kehidupannya. Bahkan dia memberikan perintah kepada semua orang. Barang siapa yang tidak taat kepada Allah Daniel, barang siapa yang menghina Allah Daniel, dia harus dihukum. Wow, sesuatu hal yang luar biasa. Kita bisa jadi berkat bagi orang lain. Bahkan kita bisa menyampaikan Allah kita. Kita bisa bersaksi tentang Allah kita dari
kehidupan dan karakter yang dimiliki oleh Daniel. Daniel punya komitmen, punya janji di hadapan Tuhan. Dia punya karakter yang luar biasa. Dia punya integritas di hadapan Tuhan. Integritas adalah kehidupan ketika orang lihat, kehidupan kita ketika orang lihat harus sama ketika orang tidak melihat kita. Seperti apa kehidupan kita ketika orang menyaksikan hidup kita? Seperti itulah ketika orang lain tidak melihat kehidupan kita. Kadang-kadang ketika kita berada di tempat, disitulah terjadi. Ada orang yang melihat kita, saudara. Kita bebas melakukan apa saja yang menantang perintah Tuhan. Karena kita tahu tidak ada yang melihat. Tetapi ada satu mata yang bisa melihat hidup kita, yaitu Tuhan. Engkau tidak bisa membohongi Tuhan. Kau boleh tampil baik, tampil sukses, pelayananmu hebat luar biasa, bisnismu hebat luar biasa. Engkau dipuji oleh orang-orang. Tetapi Tuhan tahu apa yang sebenarnya dalam hidupmu. Mari saudara-saudara, melalui pemberitaan firman ini, saudara dan saya, kita semua boleh belajar dari karakter Daniel yang luar biasa. Karakter Daniel yang hebat itu. Mari kita renungkan, saudara. Kita tundukkan kepala kita sekali lagi, saudara. Mari pemain musik maju ke depan. Apa yang hebat dari kehidupan Daniel, saudara? Apa yang luar biasa dari kehidupan Daniel? Daniel bukan orang yang lebih hebat dari saudara-saudara. Saudara mungkin pasti lebih hebat. Tetapi ada satu hal yang Daniel punya, yang mungkin saat ini kita tidak punya. Dia punya komitmen di hadapan Tuhan. Dunia boleh berkata hal-hal yang menakutkan. Dunia boleh berkata hal-hal yang negatif. Tetapi kita punya Allah yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang sanggup menolong kita. Apapun persoalan yang kau hadapi hari-hari ini. Mungkin di tengah-tengah pekerjaanmu ada orang yang ingin mencelakai hidupmu, yang iri dengan kehidupanmu, yang ingin menjatuhkan engkau. Engkau tidak akan punya pembelaan dari orang-orang lain. Engkau boleh kepada saudara-saudaramu, mereka mungkin bisa akan mengecewakan. Tapi mari kita belajar dengan Daniel. Daniel datang kepada Tuhan. Apapun persoalanmu, saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Sama seperti Daniel. Di tengah-tengah orang yang tidak percaya, dia datang kepada Tuhan. Mari kita angkat pujian ini sambil kita pelan-pelan bangkit berdiri, saudara. Haleluya, amin. Amin. Katakan haleluya. 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 Sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Haleluya. Haleluya. Kudus dan mulia namamu. Haleluya. Haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Sembah Kau Yesus, ku sembah. Satu kali lagi. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Bapa di surga. Kami tahu Tuhan,
Kami tidak adalah apa-apanya di hadapan-Mu Tuhan. Mungkin ketika firman diberitakan Tuhan, Engkau berbicara pada hati kami Tuhan. Engkau berbicara pada hidup kami Tuhan. Mungkin tadi kami berkata, itu aku. Saat ini aku sedang dicurangi oleh orang-orang. Saat ini aku sedang diganggu oleh orang-orang. Bisnisku telah dihancurkan oleh orang-orang. Mereka ingin mencari-cari kesalahanku. Mulai hari ini Tuhan, aku akan berjanji di hadapan-Mu, aku akan tetap setia kepadamu. Aku akan selalu mengadu perkaraku di hadapan-Mu. Engkau pasti akan membela perkaraku. Sama seperti Daniel menganggap Tuhan adalah hakimnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing yang menonton siaran ini. Engkau paling tahu apa yang mereka alami hari-hari ini Tuhan. Mungkin ada yang sedang terbaring di rumah sakit. Bahkan ada yang terbaring di rumah karena sakit penyakit yang mengintimidasi hidup mereka. Saat ini Tuhan, kami satukan iman kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Engkau jamah mereka yang sakit. Engkau jamah dan Engkau sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Haleluya. Aku berdoa juga Tuhan, bagi mereka yang saat ini mengalami kesusahan di tengah-tengah COVID-19 ini Tuhan. Mungkin ekonomi mereka Tuhan lagi terpuruk. Mungkin bisnis mereka lagi terpuruk. Bahkan mungkin keluarga mereka lagi terpuruk Tuhan Yesus. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Engkau menjamah mereka dalam nama Yesus. Engkau pulihkan. Keluarga mereka dipulihkan Tuhan. Bahkan kami berdoa buat bangsa dan negara ini Tuhan. Besok kami akan merayakan hari kemerdekaan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, bangsa kami ini ada di dalam pandangan-Mu Tuhan. Ada banyak anak-anak-Mu di dalam bangsa ini Tuhan, yang sedang menikmati penyembahan kepadamu Tuhan, hubungan dengan Engkau. Lindungi kami semua Tuhan. Lindungi bangsa ini Tuhan. Berkati dalam nama Yesus. Bahkan setiap anak-anak Tuhan atau anak-anak-Mu yang berseru kepadamu yang saat ini sedang sakit, yang terkontaminasi oleh COVID-19, demi nama Tuhan Yesus Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Berkati dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Bahkan sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan. Kami angkat persembahan kami di hadapan-Mu Bapa. Kami tahu Tuhan Engkau memberkati kami selama ini Tuhan. Kami perlu datang di hadapan Tuhan untuk menyerahkan apa yang menjadi hak-Mu Tuhan, apa yang menjadi milik-Mu Tuhan. Dengan demikian Engkau akan mencurahkan berkat bagi kehidupan kami. Engkau akan berkati persembahan ini Tuhan. Yang sisa dalam hidup kami Tuhan, kami akan pakai untuk kehidupan kami. Dan kami memuji, membesarkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Bahkan kami akan menyelesaikan ibadah ini sambil kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kami terima berkat-Mu. Kiranya kasih, karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kami Yesus Kristus menyertai kami mulai dari siang hari ini sampai Tuhan datang kembali menjemput kami sekalian. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan memperluas daerahku. Tangan
dosa kita tidak menimpa aku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. You are here as we lift you up. You are riding on our praise, being thrown over everything. You are seated in our praise. This is prophetic. I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody singing out. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over as we praise. Well, I can feel the change as your presence now invades.